menggugat makna sebuah kata. Indonesia dan Malaysia. Dua nama yang seringkali disebut dalam satu tarikan napas, diikat oleh sebuah kata sakti serumpun. Pertanyaan yang seringkali muncul di ruang-ruang diskusi, di warung kopi, hingga di media sosial selalu sama. Benarkah kita ini serumpun? Apakah kata ini masih relevan untuk menggambarkan hubungan dua bangsa yang penuh dinamika, terkadang mesra, namun tak jarang juga bersitegang? Kata serumpun terdengar begitu hangat dan akrab, seolah menyiratkan sebuah ikatan keluarga yang tak terpisahkan. Namun, di balik kehangatan itu, tersimpan lapisan-lapisan sejarah, politik, dan identitas yang kompleks, yang menuntut kita untuk tidak sekadar menerima, tetapi juga mempertanyakan. Makna rempun secara harfiah merujuk pada tanaman yang tumbuh dari satu akar atau pangkal yang sama, seperti bambu atau tebu. Metafora ini kemudian diadopsi untuk menggambarkan bangsa-bangsa yang berasal dari satu nenek moyang yang sama, berbagi akar bahasa, dan memiliki kemiripan budaya. Para ahli linguistik dan arkeologi sepakat bahwa leluhur bangsa-bangsa di Nusantara, termasuk yang kini mendiami wilayah Indonesia dan Malaysia, berasal dari gelombang migrasi besar dari daratan Asia yang diperkirakan berawal dari Taiwan ribuan tahun lalu. Mereka adalah para pelaut ulung, yang dengan perahu cadik sederhana berhasil menyebar ke seluruh kepulauan dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di timur. Dan tentu saja memenuhi kepulauan yang kini kita kenal sebagai Indonesia dan Malaysia. Bukti paling sahih dari akar bersama ini adalah bahasa. Para ahli bahasa menemukan adanya kesamaan struktur dan ribuan kosakata dasar antara bahasa-bahasa daerah di Indonesia dengan bahasa Melayu dan bahasa-bahasa suku asli di Malaysia. Ini disebut sebagai rumpun bahasa Melayu Polinesia, sebuah cabang besar dari keluarga Austronesia. Kata-kata seperti mata, telinga, lima, api, dan air memiliki kemiripan bunyi dan makna yang luar biasa di berbagai suku bangsa di kedua negara. Ini bukanlah sebuah kebetulan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu Riau dan bahasa Malaysia, yang juga berasal dari induk yang sama, memiliki tingkat kesalingpahaman yang sangat tinggi. Seseorang dari Jakarta bisa pergi ke Kuala Lumpur dan berkomunikasi dengan cukup lancar tanpa memerlukan penerjemah. Kita sama-sama mengerti kata makan, minum, jalan, dan ribuan kosakata lainnya. Ketika kita berbicara tentang budaya, garis batas antara Indonesia dan Malaysia menjadi semakin kabur. Ambil contoh kuliner, salah satu arena pertempuran budaya yang paling sering terjadi. Rendang, hidangan daging kaya rempah yang diakui sebagai salah satu makanan terlezat di dunia, seringkali menjadi sumber perdebatan. Indonesia, khususnya masyarakat Minangkabau, mengklaimnya sebagai warisan leluhur mereka. Namun, rendang juga merupakan hidangan yang sangat populer dan dianggap sebagai bagian dari tradisi kuliner di Malaysia, dibawa oleh para perantau Minang sejak berabad-abad lalu. Alih-alih melihatnya sebagai klaim tumpang tindih, bukankah ini justru bukti nyata dari mobilitas dan pertukaran budaya yang intens di masa lalu? Kisah serupa juga terjadi pada seni pertunjukan. Wayang kulit, sebuah mahakarya seni mendongeng yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia, ternyata juga memiliki variannya di Malaysia, terutama di negara bagian Kelantan dan Terengganu. Para ahli sepakat bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia tidak bisa dilihat hanya dengan kacamata hitam putih. Sejarawan terkemuka, Profesor Leonard Y. Andaya, dalam karyanya sering menekankan konsep dunia Melayu atau Malay World yang melampaui batas-batas negara modern. Dia berpendapat bahwa sebelum kedatangan bangsa Eropa, Selat Malaka bukanlah pemisah, melainkan sebuah jalan raya air yang sibuk yang menyatukan masyarakat di kedua sisinya. Perbedaan ini adalah hasil dari perjalanan sejarah yang berbeda setelah kolonialisme membelah dunia. Melayu menjadi dua entitas politik yang terpisah. Belanda menerapkan politik pecah belah dan sistem pemerintahan tidak langsung yang berbeda. Sementara Inggris membawa sistem administrasi dan hukum yang berbeda pula. Pakar hubungan internasional juga menyoroti bagaimana konsep serumpun seringkali digunakan sebagai alat politik. Pada era 60-an, selama periode konfrontasi, narasi serumpun justru digunakan oleh kedua belah pihak untuk memobilisasi sentimen nasionalisme dan menggambarkan pihak lain sebagai saudara yang berkhianat. Setelah menelusuri jejak sejarah, membedah bahasa, membandingkan budaya, dan melihat dinamika modern, kita kembali pada pertanyaan awal jadi, apakah kita serumpun? Jawabannya mungkin tidak sesederhana ya atau tidak. Ya, kita jelas berasal dari akar Austronesia yang sama, berbagi DNA bahasa dan budaya yang tak terbantahkan. Namun tidak, kita bukan bangsa yang identik.
kita telah tumbuh di dua taman yang berbeda, disirami oleh air pengalaman sejarah yang berbeda, dan dibentuk oleh tangan-tangan politik yang berbeda. Mengakui perbedaan ini bukanlah sebuah pengkhianatan terhadap persaudaraan. Justru sebaliknya, ini adalah langkah pertama menuju kedewasaan dalam berhubungan. Indonesia bisa belajar dari Malaysia tentang bagaimana mengelola masyarakat multi-etnis dengan harmoni, sementara Malaysia bisa belajar dari Indonesia tentang semangat desentralisasi dan kekayaan budaya lokal yang luar biasa. Energi kolektif kita sebagai dua bangsa besar di Asia Tenggara lebih baik disalurkan untuk menghadapi tantangan bersama yang jauh lebih besar. Perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, keamanan regional, dan disrupsi teknologi. Mari kita rawat rumpun ini dengan pupuk saling pengertian, sirami dengan air penghormatan, dan biarkan ia tumbuh menjadi dua pohon yang kokoh, yang saling menaungi dan memberikan manfaat bagi seluruh kawasan. Karena pada akhirnya, kita adalah tetangga terdekat, saudara, dan sahabat dalam perjalanan panjang membangun peradaban.